Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita satukan hati kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau mengetahui Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu dapat kami renungkan dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga di malam Natal ini Kau telah memberikan hadiah yang terbesar bagi kami umat manusia Tuhan. Kami tidak sanggup membalasnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya tidak henti-henti mengucapkan syukur kepadamu, pujian dan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca sebahagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami renungkan, sehingga dia menjadi terang jalan kami, pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak terjatuh dan tidak tersandung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, katakan isi hati-Mu. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Tuhan ya. Mungkin kita udah beberapa kali mengalami Natal ya. Saya juga beberapa kali ikut Natal. Ya. Tapi setiap Natal itu kita berbeda ya. Natal itu memberikan arti yang berbeda. Kita harus Natal ini harus meresap dalam jiwa kita, meresap dalam batin kita. Bagaimana sesungguhnya Tuhan Yesus itu datang? Kita harus ingat ya. Jangan kita menjadi orang yang lupa ya. Segala firman itu harus kita renungkan. Kalau saya kadang membaca satu ayat, dua ayat, ya firman Tuhan itu saya menitikkan air mata, saya menangis. Oh begini Tuhan, Kau itu luar biasa Tuhan, Kau sungguh baik, Kau amat baik. Kenapa Tuhan itu baik? Dia sudah buktikan, ya? Anaknya diserahkan untuk mati. Artinya dia sendiri mati untuk kita. Kalau seorang yang sedang jatuh cinta ya antara laki-laki perempuan, tentu yang perempuan tanyakan, apa buktinya kau mencintaiku? Apa buktinya? Kita kan hanya ngomong doang, ya kan? Manusia. Kalau Tuhan jelas, apa buktinya dia mengasihi kita? Jelas, buktinya dia menyerahkan nyawanya. Allah menyerahkan anaknya untuk mati. Jadi kita harus selalu ingat ini. Jangan kita lupakan. Ya, seperti juga perjalanan orang Israel ya, waktu keluar dari tanah Mesir menyeberangi sungai Laut Merah. Harus ingat, itu terus ingat. Zaman dahulu tidak ada Alkitab. Ya, setelah hampir 400 tahun baru ada ya. Mereka dari mulut ke mulut, walaupun ada ditulis dalam perkawinan disembunyikan. Seperti Markus ya mencatat kata-kata Petrus, disembunyikan. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar. Mereka dikejar-kejar, dianiaya dan dibunuh. Itulah zaman dahulu. Tapi firman Tuhan itu tetap hidup.
Walaupun mereka tidak baca Alkitab, tapi dikatakan dari mulut ke mulut sampai generasi ke generasi tetap bertahan. Akhirnya tahun 400 ada konsili Nisea itu ya, 425 atau 35 itu baru ditemukan Alkitab, dikumpulkan sehingga disalin. Kemudian udah jadi Alkitab pun nggak boleh dibaca kita, karena yang membaca itu hanya rohaniawan, pendeta-pendeta, pastor-pastor, tokoh-tokoh agama. Sampai 1500, tahun 1500 setelah Martin Luther memprotes, ya, makanya disebut Protestan, Alkitab sola gratia, sola scriptura, sola fide, hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya karena kitab suci. Jadi kitab suci dibagikan semua orang. Kalau dulu kan kita enggak, Alkitab itu enggak tahu kita apa yang dibilang sama pastor. Ya dulu father masih Katolik dulu semuanya. Ya father, apa yang dikatakan oleh pendeta itu iya benar kali. Enggak tahu kita di Alkitab. Sehingga banyak terjadi penyesatan, banyaklah penyesatan dari masing-masing pendeta mempunyai versinya masing-masing, ya. Sehingga ujung-ujungnya pada saat mereka mengatakan bahwa dosa itu bisa dihapuskan kalau bayar uang ke gereja. Nah, inilah yang ditentang oleh Martin Luther, sehingga kembali lagi kita hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya Alkitab satu-satunya. Jadi boleh kita baca Alkitab sampai sekarang ini. Ini Tuhan Yesus, ya. Kalau kita ingat ini, wah luar biasa ini perjalanan. Jangan kita anggap sepele aja, seperti biasanya ini. Enggak, ini bukan biasa. Itu makanya kayaknya iman itu lebih hidup kalau dikatakan dari mulut ke mulut, tutur tinular namanya. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Coba dari zaman Petrus mempunyai murid Timotius, baru ada lagi muridnya, ya, lain-lain lah, sampai banyak ke bawahnya lagi, Priscilla apa semuanya, tokoh-tokoh Alkitab itu. Tikitus, itu mereka semua dari mulut ke mulut, nggak ada Alkitab, tapi mereka imannya kuat. Ya. Stefanus berani mati, dia berani menyaksikan firman Tuhan hanya dari mulut ke mulut, didengar dari mulut dari gurunya itu Petrus. Ya. Paulus menceritakan semuanya kejadian Tuhan, mereka beriman. Kita udah ada Alkitab juga malas. Ya. Padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan, itu mahal dapatnya, enggak gampang, perjuangannya itu luar biasa. Jadi kita serap dalam batin kita, kita harus arti kata-katanya sehingga firman itu benar-benar menjadi daging kita. Ya, kata demi kata, ayat demi ayat itu kita nangis membaca satu persatu. Luar biasa ini firman Tuhan ini. Hebat. Gak ada manusia yang bisa menciptakan Alkitab itu. Setiap kita baca berbeda artinya. Dan memberikan terang juga kepada kita. Berbeda dan segar. Ini makanya kekal dia sampai selama-lamanya. Ya, firman itu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan nanti di dalam kekekalan firman itu tetap. Ya. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dunia akan lenyap, semuanya ini akan lenyap, ya. Tapi firmanku tetap selama-lamanya. Jadi firman tetap, gak akan usang oleh zaman. Ya, bukti kasih Allah kepada manusia. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang favorit, ya. Amin. Ya, kita baca sama-sama 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dijelaskan begitu besar kasih Allah, kasihnya begitu besar, sehingga Dia membuktikannya dengan
menyerahkan anaknya. Inilah kita peringati malam Natal ini. Dia serahkan anaknya untuk apa? Untuk mati. Yang luar biasa kalau kita pikir-pikir, oh, ada orang yang ada Tuhan kita mati untuk kita. Coba bayangkan, apa kita nggak jadi bertobat kayak gini? Dia mati, ya. Dia dilahirkan di Bethlehem, ya. Yang pertama tadi kasih Allah adalah dibuktikan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena Allah di dalam anak, di dalam roh, mereka itu saling berhuni. Jadi kalau Tuhan Yesus mati, ya Allah itu mati, dibuktikan dengan kasih Allah. Jadi kalau seorang perempuan, suaminya laki-laki mengatakan, belalah dadaku, katanya kan, mana? Apakah kamu belalah dadaku? Itu artinya mati. Kalau dibelah kan mati. Berarti kasih itu harus sampai mati. Nggak ada misalnya bedahlah dada orang lain. Ya, kita itu mengasihi itu sampai mati. Kasih itu lebih kuat daripada maut. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi istri kita atau calon istri kita, kita akan sampai mati. Ya, itu makanya seorang suami istri itu suami istri akan meninggalkan orang tuanya akan laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan mereka akan bersatu dan sampai maut memisahkan. Sudah dibuktikan, ya, kasih Allah sudah dibuktikan jelas. Anaknya mati. Nah, coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi kaitannya Yohanes 3 ayat 16, ini juga Yohanes 3 ayat 16, cuman ada 1 Yohanes di depannya, ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, jadi ini bukan kita dikasih oleh Tuhan terus kita tenang-tenang aja, enggak. Salurkan. Kalau kau juga dapat berkat, salurkan. Ya. Jangan hanya diam aja. Kalau diam aja seperti laut mati semua yang ada di situ, nggak bisa hidup. Ya, kalau di laut mati itu tidak menyalurkan apa-apa. Masuk dari Sungai Jordan, terus numpuk terus sehingga kadar garamnya 40%. Binatang tidak ada bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan tidak ada itu, mati. Jadi kita menyalurkan juga kasih yang kita terima dari Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi kita, kita wajib mengasihi saudara kita. Bahkan tadi mengasihi itu apa? Mengasihi itu dinilai dengan nyawa. Kalau dia berani menyerahkan nyawanya, itulah kasih yang sempurna. Karena Tuhan juga menyerahkan nyawanya. Nah, kita disuruh juga menyerahkan nyawa untuk saudara kita. Jangan kita baru misalnya diomongin dikit, si Lina jelek, udah sakit hati. Ngapain aku dengar katamu jelek ya? Terserah urusan saya cantik kok. Kan begitu. Jangan mau kita ini misalnya terpancing, terpengaruh oleh sekeliling kita. Tetaplah kita jalankan itu, kasih. Ya, jadi kasih itu tanggung jawab kita. Setelah kita dikasih apa? Kita harus mengasihi. Ya, tadi sedikit waktu kelahiran Yesus, ya. Yesus lahir di gembala-gembala mendengar malaikat, ya. Berlaksa-laksa malaikat menyanyikan Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Begitulah nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, jadi orang Israel itu maunya lihat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya di malaikat, iring malaikat berlaksa-laksa. Sambil begitu dahsyatnya alam bergejolak nanti kan, turun Tuhan Yesus. Begitu yang mereka harapkan. Padahal udah ada begitu, cuman dia itu untuk mati. Jadi manusia Tuhan itu datang di kandang domba, di
eh, apa istilahnya, menara jaga di Bethlehem, menara domba, Megger, apa Ega. Jadi dia mati masuk di kandang domba bukannya tanpa sebab. Memang dia akan menjadi domba. Dari sini domba-domba itu dibawa ke Yerusalem untuk disembelih, dikorbankan. Nah, dia juga di kandang domba itu berarti dia domba akan dikorbankan. Ya itulah Tuhan Yesus itu mati. Kita peringati hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati. Ya kita lihatnya bukan dari bayinya lagi, tapi nanti tujuan dia untuk apa? Untuk mati, menggantikan kita. Untuk apa Tuhan Yesus datang tadi? Ya. Dia mengorbankan diri dalam rupa yang tak terbatas, dia menjadi terbatas. Dalam rupa yang mulia, dia menjadi hina. Dalam rupa tadinya di surga, ya kemuliaan, dia menjadi hina. Dalam rupa tidak berdosa, menjadi dosa untuk kita. Itulah tujuannya, tujuan Tuhan itu, Tuhan Yesus. Dan dia adalah solidaritas, ya solidaritas. Kenapa dia solidaritas? Dia itu pengen merasakan juga sebagai manusia, gimana sih manusia itu sakit, bagaimana. Nah itulah dia menjadi manusia, menjadi daging. Kemudian dia itu sederhana, ya. Yesus lahir di sederhana. Dia itu lahir sederhana. Jadi kalau Yesus lahir sederhana, kita pun juga harus sederhana. Jangan juga kita merayakan Natal ini dengan berpesta mewah-mewah gitu. Karena kesederhanaan kok diajarkan oleh Tuhan. Coba lahir di kandang domba, bukan di istana. Bukan di istana. Jadi kita dalam kesederhanaan kita sederhanalah. Yang penting maknanya apa bagi Tuhan? Maknanya apa bagi kita? Ada nggak maknanya? Kalau sekedar hanya pesta-pesta, sekarang saya lihat di hotel, ya, Natal itu dilakukan di hotel-hotel, di restoran-restoran, tapi nggak ada maknanya. Mereka hanya show off, ya, berpesta, memuaskan keinginan daging. Dia nggak tahu dia bagaimana Tuhan itu menderita gara-gara kau itu sebenarnya dia mati. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia dipukul, disesah. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Lihatlah, Tuhan Yesus itu datang untuk disiksa, disesah, ditikam oleh pemberontakan kita. Makanya kita itu harus mengingat itu terus ya, dalam hati kita, sehingga kita menangis ya Tuhan. Begitu luar biasa penderitaanmu ini. Ya begitu luar biasa Engkau menanggung dosa dunia, dosa semua orang ini, dosa apalagi dosa aku. Saya yang paling berdosa. Kalau kata si Paulus kan dari semuanya itu sayalah yang paling berdosa. Sikap kita seperti itu, saya ini berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk saya. Terima kasih Tuhan. Itu datang untuk kita pribadi satu persatu. Ya, Tuhan Yesus datang untuk saya. Tuhan Yesus datang untuk Rudi. Coba sebutkan namanya. Nama masing-masing ya. Coba katakan. Tuhan Yesus datang untuk, sebutkan namanya. Untuk Lina. Ya. Tuhan Yesus datang untuk saya loh. Jadi bukan dengan dunia ini. Dunia ini akan berlalu lah dengan segala keinginannya. Makanya kita jangan mau dipengaruhi oleh dunia ini. Sukacita yang besar, ya. Walaupun dalam kesederhanaan kita sukacita, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Dan tadi karena barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kekal kita, itu yang tujuan kita. Untuk apa seluruh dunia ini
kita miliki, tapi kita kehilangan jiwa, nyawa, dibakar di neraka, dihukum mati. Ya, kalau kita sudah mati nanti ada lagi penghukuman lagi kedua, yaitu adalah di neraka. Jadi untuk apa kita dapat menikmati dunia ini? Seluruh dunia loh katanya, bukan cuma tanah sempeta itu, misalnya tanahnya 100 meter, rumahnya apalah 100 meter, seluruh dunia dan segala isinya. Ya, dunia dan segala isinya termasuk di situ. Semuanya lah. Barang tambang, harus saja apa kita kuasai, kita menjadi raja di sini. Misalnya saya presiden Amerika, itu pun Amerika nggak menguasai seluruh dunia, cuman berapa negaranya itu kecilnya, paling-paling 1/10 dunia, dia 1/10 dunia. Tapi ini untuk apa kau dapat seluruh dunia? Kalau kau kehilangan nyawanya, jadi untuk apa dunia ini? Dunia ini ya cukup makannya. Cukup, pasti cukup dikasih Tuhan, berlimpah-limpah, ada kok selalu. Ya kalau mau kesini ada, nggak pernah Tuhan itu pelit-pelit kok dikasih, cuman jangan berlebihan. Apa yang dikasih Tuhan ya kita harus hargai. Seperti tiap hari Tuhan memelihara bangsa Israel dengan mengasih roti manna, tiap hari dipelihara. Jadi setiap hari kita harus bacakan doa Bapa kami supaya selalu teringat. Ya. Berilah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi jangan kita minta ampun Tuhan, tapi saya tidak mau mengampuni orang lain. Nggak bisa. Di situ kita, Tuhan mengampunimu kalau kau mengampuni orang lain. Jadi kalau dipijak orang kakimu, ampuni. Itu aja. Misalnya kalau di bis diri gantung dipijak orang kan, ya ampuni, maaf mas kakinya pijak kaki saya, ya gitu yang benar. Bukan kita kayak orang Batak, kau lihat matamu itu, terlalu galak itu, tonjok kau, nggak boleh gitu. Maaf, kita bilang maaf mas kakinya pijak kaki saya, geser dong. Ampunilah, walaupun kau disakiti, dihina, itu. Kalau kita sudah mengalami suatu kayak penderitaan seperti itu, yang kecil itu, sebentar lagi akan datang berkat. Jadi jangan khawatir, dihina orang, diajak orang, nggak apa-apa. Sebentar lagi berkat akan datang sama saya. Harus begitu, karena kita harus meniru teladan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan, dan juga Dia adalah jalan. Kenapa dia sebut jalan? Karena jalan keluar itu ada sama dia. Ada masalah apa segala macam, ada jalan keluar. Jangan takut. Tuhan Yesus adalah jalan keluar. Dia bilang, akulah jalan. Berarti jalan keluar juga ada sama dia. Dalam Alkitab, ya, seluruh isi Alkitab itu adalah pengalaman, ya, kompilasi pengalaman kita dengan Tuhan. Sudahkah kita mengalami berjalan bersama-sama Tuhan? Ya, ini seringkali ya anak-anak muda di sini kan sekarang ini adalah zamannya anak-anak muda. Teruna mendapat penglihatan, mendapat mujizat, mendapat karunia-karunia. Jadi kita lihat heran, saya lihat kalau di lagu di NDC itu ya, semua orang-orang muda itu sekarang mereka bernyala-nyala di dalam Tuhan, bergiat di dalam Tuhan. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Bahkan kita kalah yang tua-tua. Ya, mereka itu bergiat di dalam Tuhan. Nanti akan ada pemisahan antara yang semakin benar dan semakin tidak benar, semakin berdosa. Orang yang berdosa semakin berdosa. Orang yang benar semakin benar. Itu dipisahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa bergiatlah di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, tidak akan rugi kita. Kalau kita melayani Tuhan, kita
mendahulukan Tuhan dalam hidup, tidak sia-sia, tidak sia-sia. Nah, karena firman Tuhan itu harus digenapi, semua firman Tuhan ini harus digenapi. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Ya, seluruh isi dari Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu mengenai apa? Itu adalah cerita Tuhan Yesus, ya. Dari Kejadian 1 sudah dikabarkan nanti Tuhan Yesus akan lahir. Dari mana? Dari waktu Tuhan mengatakan perempuan itu kan saling menyalahkan dengan ular kan. Nanti keturunanmu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari situ udah diceritakan tentang Tuhan Yesus ini sampai nanti lahir. Dia udah ceritakan turun temurun. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung Adam dihakimi. Kau kemana? Kenapa kau? Karena perempuan itu. Perempuan kenapa? Karena ular itu. Nah, nggak ada yang mau mengaku saya Tuhan bersalah. Padahal Tuhan menghendaki kita seperti itu. Kalau memang salah, salahlah, minta ampun, diampuni sama Tuhan kok. Kita jangan misalnya menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, dia yang salah. Itu makanya marah Tuhan. Terkutuklah engkau Adam, terkutuklah karena kau bumi terkutuk. Kau susah mencari makanan. Peluh dan keringat akan selalu menyertainya. Coba kalau ada yang bilang, Tuhan aku bersalah, ampunilah. Tuhan kan langsung turun emosinya kan. Ini Adam menyalahkan perempuan itu. Gara-gara perempuan yang kau kasih ini makanya aku berdosa. Jadi menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan membuat segalanya sudah amat baik. Ya. Hari pertama baik. Setelah manusia jadi teramat baik. Udah sempurna laki-laki perempuan. Tapi kenapa si Adam menyalahkan Tuhan? Dengan jalan, dia gara-gara perempuan yang kau berikan inilah aku berdosa. Sama aja menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan yang ngasih perempuan itu. Datang lagi perempuan itu. Gara-gara ular ini. Nah jadi ular itu yang menciptakan Tuhan. Tuhan juga disalahkan. Ini ular ini. Ya ular kan udah diciptakan Tuhan. Siapa menciptakan ular? Jadi semuanya orang itu sering menyalahkan orang lain. Ya kalau kita misalnya bersalah ya langsung aja datang sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, aku berbuat salah. Ampuni Tuhan. Ya itu pasti diampuni. Tapi jangan kita ngeles. Ya. Jangan kita nggak mau disalahkan. Iblis lah itu ciri-ciri iblis. Ya, dia tidak mau bersalah karena apa? Karena sombongnya itu tadi. Sehingga orang sombong itu susah masuk kerajaan surga, susah bertobat. Gimana dia mau merendahkan diri? Nggak mau. Walaupun bersalah tetap aja dia bilang aku yang benar. Nah, itu adalah watak iblis. Nah itulah sejak penciptaan itu Tuhan sudah berniat untuk menyelamatkan manusia. Keturunannya langsung dibilang. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular langsung. Kan itu kan artinya menggambarkan Yesuslah keturunannya nanti yang akan meremukkan kepala ular. Waktu si Abraham juga dipertegas juga. Si Ishak, bawalah anakmu yang salah satunya itu, kan engkau korbankan menjadi korban bakaran. Ini korbankan pula anaknya kan. Itu kan di Bukit Muria, di Golgota itu. Kalau dulu namanya Bukit Muria, setelah Tuhan Yesus namanya di Yerusalem Bukit Golgota. Semuanya sudah dinubuatkan sama Tuhan. Tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya ya kalau orang Israel jeli, dia tahu ini berbicara mengenai siapa ini. Ya apalagi Yesaya 53 itu. Yesaya 53 sampai sekarang nggak dibaca sama orang Israel. Mereka ada pembacaan Torah loh. Torah itu 7 tahun dibaca. Jadi nggak kayak kita membaca nanti 1 tahun. Terlalu cepat sebenarnya. Jadi nggak kita resapi maknanya. Sebenarnya yang pas itu 7 tahun Torah. Mereka baca itu
Cuman pada saat Yesaya 53 nggak dibaca karena sebagian dihapuskan. Karena mereka tahu itu adalah mengenai Tuhan Yesus. Itu rabi-rabinya tahu itu. Ya, bagaikan teruk, semarakmu pun tidak ada. Engkau dihina. Tapi sesungguhnya dosa kita yang ditanggungnya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dan dia mati di antara penjahat-penjahat. Itulah Yesaya 53 itu. Nah, terus juga di Yesaya dibilang, Yesaya 48, aku akan memberikan batu sentuhan, batu sandungan. Tuhan Yesus ini batu sandungan bagi orang Israel. Batu sandungan. Batu sandungan itu orang tersandung kenapa? Karena batu yang besar atau batu yang kecil? Batu yang kecil. Jadi mereka menganggap kecil Tuhan Yesus itu sepele, udah bunuh aja lah katanya. Padahal Tuhan Yesus ini adalah yang menyelamatkan. Ya, aku datang ke kepunyaanku, mereka tidak mengenal aku. Aku datang kepada milikku, mereka tidak mengenal aku. Ya Tuhan bilang, Yesaya udah bilang ini akan menjadi batu sentuhan, batu sandungan. Orang Israel akan tersandung di situ sampai sekarang. Itulah firman Tuhan itu. Mereka tersambung. Bagi yang sebagian besar ya, hanya 2% aja itu. Yahudi Mesianik. Mesianik itu artinya dia mengakui Kristus. 2%, nggak banyak. Tapi memang bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Tapi mereka itu bukan dari hati, dari perbuatan. Jadi mereka melakukan ini. Coba lihat ritual-ritual Yahudi, luar biasa. Sabat, puasa, hari raya Pondok Daun, hari raya semuanya hari raya, menyembelih apa, memberikan korban bakaran. Luar biasa orang ini. Tapi untuk melakukan ritual agamanya itu butuh biaya sebenarnya. Tapi Tuhan mencukupkan. Makanya orang itu tetap bisa terus mempertahankan ritual agamanya. Cuman mereka tidak ketemu sama Tuhannya. Jangan kita seperti itu. Kita hanya tahu hanya berbuat begini, tapi tidak ketemu sama Tuhan. Seperti orang Israel nanti. Dia di depan begini. Ya kayak kemarin drama si Serender itu kan. Orang tuanya sibuk terus. Katanya pelayanan. Kalau pelayanan tapi dia tidak, keluarganya hancur. Banyak kan gitu kan, pelayan tapi keluarganya hancur. Anak-anak tidak diperhatikan, anak-anak pergi. Makanya banyak anak-anak itu nakal-nakal, nggak pernah diperhatikan. Ya jangan kita misalnya mengatasnamakan pelayanan untuk Tuhan. Itulah orang Israel itu untuk Tuhan. Tapi Tuhannya nggak ketemu. Tuhannya jauh, ya. Tuhannya jauh, makanya orang itu memanggil Tuhan, hai Israel, kayak ajan. Kenalah Tuhan itu Esa, kayak ajan dia dipanggil. Kayak kata Gus Dur katanya, orang Kristen yang paling dekat sama Tuhannya. Kalau kita katanya kan manggil Tuhan teriak-teriak, bahkan pakai pengeras suara, sampai kedengaran kemana-mana. Orang Kristen masuk ke kamar, tutup pintu, terus berdoa. Dia langsung bertanya, menyapa Bapa. Itu. Jadi kita ketemu sama Tuhan kita, nggak perlu didengar-dengar orang. Itulah. Ya jadi agama. Karena Kristen ini bukan agama. Kristen ini adalah way of life, ya. Way of life adalah cara hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mempunyai hubungan yang pribadi, itu yang penting. Saya nggak mau kok, walaupun saya nanti jadi gembala, tahu saya nggak masuk. Yang masuk yang lain, jemaat-jemaat yang melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya nggak peduli lah, udahlah kalau mau apa terserah masing-masing. Tapi saya harus mengikut Tuhan, mendengarkan Tuhan. Itu jangan kita ini jadi apa nanti nggak masuk diterima. Sayang kali kita di dunia ini kan, kok kita nggak masuk.
Ya kan? Banyak juga begitu. Banyak pemuka-pemuka tokoh-tokoh agama yang nggak masuk surga. Kenapa? Karena mereka sibuk berkelahi di gereja. Ada di gereja di Surabaya itu ribut aja masalah gereja, rebutan-rebutan kan. Padahal berkat Tuhan adalah Tuhan yang memberikan. Saya kalau nyari-nyari kok kemana-mana, Tuhan akan menyediakan kok. Yang penting layanilah. Layani apa Tuhan? Kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Udah layani itu aja. Yang lain-lain gak usah dipikirkan. Pasti Tuhan akan memikirkanmu. Ya tidak terlalu pendek tangan Tuhan untuk menolongmu. Jadi jangan kita menganggap mengecilkan Tuhan itu hanya sekedar materi. Luar biasa Tuhan itu, semuanya bisa. Dan Dia dipelihara kita. Ya ini masalahnya, masalah iman. Firman itu harus kita praktekkan. Ya, kalau ini firman Tuhan benar nggak? Saya pengen coba. Nah, kalau nggak ada niat kita seperti itu, nggak usah, hanya mengerti aja, nggak perlu lah kita. Mendingan nggak usah ke gereja, santai-santai aja. Ya, ikut dunia ini, ikut sama motor gede, apa grup-grup dunia ini, sepeda, apa segala macam kan, enak-enak, santai-santai. Saya diajakin teman saya, ayo kita ikut klub ini, klub itu, ada klub sepeda ini, tapi kan dunia nanti jadinya di situ. Kita nggak usah melihat dunia ini. Kita cukup mengejar kepentingan Tuhan. Itu aja dalam hidup kita yang singkat ini. Baiklah, kita mengejar apa yang di Tuhan perlukan, kita layani. Kita layani, Tuhan akan melayani kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Yakin. Jadi firman Tuhan itu seperti resep makanan loh. Ada saya ketemukan resep makanan, membuat rawon, ya kan? Tulisnya begini bumbunya begini. Terus nggak saya kerjakan, ada nggak saya rasa rawon itu? Nggak ada. Ya, hanya kata-kata aja di situ, teori aja. Tapi saya nggak pernah rasakan. Tapi coba saya ambilkan bumbunya ini, ya, bawang, cabai, digoreng, kasih air, ya, kasih kuah kaldu, kasih daging, coba rasakan, kan enak. Ya, begitu juga sama Tuhan ini, kalau hanya tulisan aja, nggak bakalan kita nikmati. Tapi kalau kita lakukan, kita akan nikmati. Ya, rawon itu enak kalau kita masak. Udah tahu ada resepnya ini, tinggal ikuti aja. Terus kita juga harus seperti anak kecil, ya. Biarkanlah anak-anak kecil itu, misalkan anak kecil itu datang pada Yesus, dilarang sama orang-orang itu. Jangan. Murid-muridnya juga melarang. Kalian itu katanya kan, kalau mau masuk kerajaan juga harus seperti anak ini, anak kecil ini. Kenapa disuruh kayak anak kecil? Ya anak kecil itu percaya sama orang tuanya, percaya sama Tuhan ya. Kalau anak kecil ini pergi ke sini, ayo ikut, ayo. Nggak ada deh tanya-tanya itu. Gimana nanti Pak ini segala macam? Nggak ada kritis-kritis. Nah justru kita udah dewasa jadi kritis-kritis. Kita pakai pikiran kita, ini yang benar, ini yang benar. Padahal kalau kata firman Tuhan begini, ya udah jalankan aja seperti anak kecil. Ya susah nggak? Susah bagi orang dewasa, susah jadi anak kecil. Ya kan? Coba kita misalnya udah besar diajak orang tua kita, ayo ke sini. Pasti kita tanya mau kemana? Nggak ada lagi ayo. Coba kalau anak kecil, ayo sini. Ayo aja, nggak ada tanya-tanya dia lagi kemana Pak? Kemana mah? Nanti gimana kalau di sana? Nggak ada. Justru pikiran kita ini yang bikin kacau ini. Nggak bisa kita jadi anak-anak. Ya Tuhan, ya Tuhan jalankan. Nah itu makanya kita, Tuhan Yesus juga lihatlah anak-anak ini. Berarti belajar kita dari anak-anak. Kepada Tuhan kita harus seperti itu. Tuhan sendiri firman-Nya bilang, kau harus seperti anak-anak supaya kau ampunya kerajaan surga. Jadi itulah terakhir ya, kemenangan. Dengan adanya Tuhan Yesus
lahir ke dunia kita memperoleh kemenangan. Jadi kita yang tadinya sudah kalah, karena apa? Karena kita jatuh ke dalam iblis, tipu daya iblis dalam dosa, kita mengalami kemenangan. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi pada kita. Karena setiap orang yang percaya pada firman Tuhan akan diberikan kemerdekaan. Jadi bebas kita. Tapi tunduklah sama Tuhan, lawanlah iblis. Disitulah kemenangan kita. Bahwa kita bisa mengalahkan, dunia ini bisa kita kalahkan. Dengan jalan, layanilah Tuhan, tunduklah sama Tuhan. Itulah firman Tuhan. Sampai hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah lahir ke dalam dunia ini. Engkau sendiri mati menggantikan kami. Sungguh suatu berita yang sukacita, berita yang luar biasa Tuhan. Kami memperoleh pengharapan Tuhan. Kami menang melawan dosa-dosa dan melawan iblis Tuhan. Asalkan kami tunduk kepada Tuhan, kami bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mempunyai hati seperti anak-anak Tuhan yang mau ikut apa saja yang Kau katakan, ikut kemanapun Kau perintahkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga rumah yang terbuka bagimu di tempat ini, Pak Sirait dan sisi keluarganya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kau tahu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, hamba yang setia terhadap Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memelihara keluarga ini. Sungguh suatu sukacita, sungguh heran kami Tuhan. Biarlah kami terus heran terhadap Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Masing-masing kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau jamah hati kami sehingga kami Tuhan hanya mau mengikut Engkau saja Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas Natal, hadiah yang terindah telah Kau berikan kepada kami, yaitu Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal itu Tuhan, yang mati menggantikan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.